Perkenalkan, nama saya Jefferson Ering. Saya dari 4TL2 D4. Saat ini saya akan menjelaskan analisa tahanan pentanahan kaki tower SUTT 70 kV rute Cengkareng Majalaya yang terjaga pada sistem listrik juga peralatan lain yang mendukung. Jenis-jenis pentanahan. 1. Elektro batang. Elektro bentuk batang ini adalah elektro berbentuk pipa atau batang profil atau logam lain yang ditanamkan tegak lurus ke dalam tanah dengan kedalaman antara 1 sampai 10 meter. Pentanahan ini paling banyak digunakan karena mempunyai banyak keuntungan apabila dibandingkan menggunakan elektro lainnya. Adapun keuntungan tersebut adalah harga elektro ini cukup murah dan mudah didapat. Pemasangannya cukup mudah dan tidak memerlukan tempat yang luas apabila ditanam sampai pada kedalaman air. Dengan maksud supaya tahanan pentanahan menjadi rendah. Apabila tahanan dari sebuah elektroda belum cukup rendah di sekitar elektroda yang pertama dapat dipasang paralel untuk mendapatkan tahanan pentanahan yang lebih rendah. Makin panjang elektro batang ditanam dalam tanah, maka tahanan kontaknya terhadap tanah akan semakin kecil karena kontak terhadap tanah kecil karena menurunnya tahanan jenis tanah dan bertambahnya luas permukaan tanah yang terkena elektroda. 2. Elektropipa. Elektropipa adalah elektroda yang dapat dibuat dari pengantar berbentuk pipa atau terpenampang bulat atau pengantar pilin yang pada umumnya ditanam secara dangkal. Elektro ini dapat ditanam secara dangkal pada kedalaman 0,5 sampai 1 meter dari permukaan tanah dan tergantung pada kondisi dan jenis tanah. Elektroda jenis ini sering digunakan pada tempat-tempat mempunyai tahanan jenis tinggi, terutama pada tanah yang banyak mengandung batu-batu sejajar dari permukaan tanah. Elektro tersebut dihubungkan satu dengan yang lain sehingga membentuk beberapa jaringan. 3. Elektroplat. Elektroplat adalah elektro dari alat plat logam. Pada pemasangan elektro ini dapat ditanam tegak lurus atau datar tergantung dari tujuan penggunaannya. Bila digunakan sebagai elektro pembumian pengaman, maka cara pemasangannya adalah tegak lurus dengan kedalaman kira-kira 1 meter di bawah permukaan tanah, dihitung dari pengatur yaitu mengatur kecuraman, gradien, tegangan guna menghindar tegangan langka yang besar dan berbahaya. Maka elektroplat tersebut ditanam mendatar. Pentanahan jarang dipakai karena tidak menguntungkan. Elektroplat sudah jarang dipakai karena tidak menguntungkan sebab harganya terlalu mahal dan mudah berkarat dan juga praktis dimanapun pengecekan harus digali lubang terdahulu. Kita lanjut metode penelitian. Pertama, kita ambil data. 1. Data tahanan tanah tower 70 kV dari Cengkareng Majalaya. Data ini dapat digunakan untuk mencari nilai tahanan jenis tahanan dari persamaan sederhana.
Kemudian nilai tahanan jenis tanah ini akan dipakai di persamaan lainnya. Data tower 70 kV. Data ini digunakan pada persamaan sederhana untuk mencari nilai tahanan grid atau efek kawat sedang terhadap grid. Selain itu, persamaan squares dipakai pada persamaan untuk mencari tahanan tanah grip, tahanan tanah rod, dan tahanan tanah persamaan antara grip dan batu. Data rod dan grip yang dikubur data ini berisi dari batang dan grip yang dipakai, dari nilai panjang rod atau LL, diameter rod atau B, jumlah rod NR, jumlah panjang rod yang dikubur LT, panjang grip LC, kedalaman grip H, dan diameter konduktor A. Nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam semua persamaan mendapatkan nilai pentahanan total sistem RG. Metode yang dipakai yaitu cara membandingkan hasil perhitungan pengukuran pentahanan kaki tower. Setelah mendapatkan itu semua, masukkan nilai-nilai dari data yang didapat butuhkan di rumus-rumus persamaan yang dipakai di IEEE atau standar 80 sampai 2000. Ketika mendapatkan hasil dari perhitungan, maka selanjutnya dapat dianalisa dan diambil kesimpulan. Sekarang kita masuk kesimpulannya. Banyak jumlah elektrorod 9 buah dan dihubung paralel, maka nilai perhitungan tahanan kaki pertahanan yang didapat yaitu di bawah standar, yaitu kurang lebih 5 ohm. Dengan begitu, pentahanan kaki tower Cengkareng Majalaya baik dan aman. Nilai perhitungan tahanan terendah dari kaki tower dengan nilai resistansi 1,61 ohm, sedangkan nilai tertinggi berada pada kaki tower dengan nilai resistansi 3,04 ohm. Nilai standar defisisi perhitungan yaitu 0,299 ohm dan nilai standar defisisi dari pengukuran yaitu 0,34327 ohm. Area cangkupan pentahanan sangat mempengaruhi nilai tahanan total dan tahanan jenis tanah pada perhitungan. Semakin luas area, semakin besar tahanan jenis tanah, tapi nilai pentahanan akan menjadi lebih kecil karena makin jauh jarak antara elektroda rod, semakin kecil tahanan total. Perbedaan hasil perhitungan persamaan sederhana dan persamaan squares tidak lebih dari 1 ohm, maka dua persamaan ini tidak bernilai jauh. Meskipun perhitungan persamaan sederhana lebih besar daripada perhitungan squares, tapi tetap di bawah standar yaitu kurang dari 5 ohm. Sekian hasil presentasi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.